harga jual suatu produk. Nah, ada beberapa langkah yang akan kita riset ya. Yang pertama, contoh kita mau jual tas kulit asli. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan sebelum kita menentukan harga jual. Contoh ya, kita mau jualan tas kulit asli, maka pertama kita harus melakukan riset harga dulu. Misalnya di marketplace kita bagi jadi tiga. Yang pertama harga paling rendahnya berapa, kemudian harga mediumnya berapa, dan harga paling tingginya berapa, sehingga kita punya patokan harga terendah, harga sedang, dan harga paling tinggi untuk menentukan kita ada di harga posisi ke berapa. Yang kedua, jika kita sebagai suatu produsen, kita perlu menghitung namanya HPP, harga pokok penjualan, yaitu sejumlah harga yang diperlukan untuk mencetak atau meng-create satu produk. Dalam hal ini, jika kita misalnya produksi tas kulit, kita harus menghitung berapa modal bahan kulitnya, kemudian berapa upah jahitnya, upah potongnya, berapa harga listriknya, dan sebagainya, sehingga rangkaian harga-harga tadi yang dijumlah akan menghasilkan HPP untuk membuat satu produk tas kulit. Nah, yang ketiga, kita tinggal di Indonesia, di mana inflasi rate-nya itu menurut buku adalah 1-3%. Tapi kalau kita mengecek inflasi real di lapangan, nilai inflasi cukup gede, antara 10 hingga 15%. Artinya setiap tahun tanpa kita sadari, uang kita akan seolah-olah menghilang atau daya belinya turun setinggi 10%. Jadi jika kita hanya jualan barang kemudian profitnya 10%, sudah pasti tidak bisa bertahan karena pasti akan tergerus oleh inflasi. Nah, kita bisa menghitung atau mengecek harga beras tahun lalu dan tahun ini pasti beda. Harga beras 2 tahun lalu dan hari ini pasti beda. Jangankan harga beras, biaya tukang parkir pun tahun lalu dan tahun ini pasti beda. Dulu parkir motor itu hanya Rp500, hari ini bisa 1.000 hingga 2.000, naiknya lebih dari 100%. Nah, yang keempat, jika kita akan menjual produk itu di marketplace, katakanlah di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, kita harus menghitung berapa potongan penjualan yang dikenakan oleh marketplace. Contoh misalnya tas kulit masuk kategori barang fashion, itu potongan pajak sekitar 10%. Berarti tadi sudah ketambahan inflasi 10%, kemudian pajak penjualan dari marketplace 10%, itu sudah 20%. Itu belum termasuk biaya marketing dan sebagainya. Artinya jika kita jualan produk, jangan sampai kita menjual produk dengan laba kurang dari 20%, karena itu akan membuat bisnis kita mati dan tidak berkembang. Nah, idealnya berapa? Idealnya adalah 100%, karena kita akan menghitung biaya marketing, biaya pengembangan, biaya gaji karyawan, kemudian nanti kepotong inflasi, kita kepotong juga pajak penjualan, nanti untuk riset dana R&D, pengembangan usaha, untuk inovasi produk. Jadi banyak banget hal-hal yang harus kita siapkan, dan semuanya itu membutuhkan budget yang tinggi. Itulah sebabnya jika saya memilih produk, saya selalu memilih produk yang bisa menghasilkan keuntungan bersih 100%. Nah, juga teman menghitung berapa persen profit dari produk bisnis teman.